Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, bahagia sekali pagi hari ini kita bisa berkumpul, ya kita sama-sama mengkaji satu hal yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kehidupan dunia kita maupun nanti seterusnya di kehidupan akhirat kita. Walaupun memang yang kita pelajari mungkin urusan dohir ya, jasmani kita, tetapi kita kan yang namanya ibadah itu ada ibadah dohir juga. Ya, ada ibadah zahir dan ada ibadah ruhani. Nah, sehingga ketika kita menjalankan ibadah ini dua komponen ya semuanya terlibat. Ya, tidak ada yang namanya ibadah hanya ruhani saja itu tidak ada. Ya, tapi zahir mesti akan terlibat. Sedekah misalnya. Ya, tidak ada orang sedekah kok hanya batin saya batin sudah sedekah 100.000 nggak ada ya mesti ada urusan dohirnya yang dikerjakan entah transfer entah wujud uangnya entah wujud barangnya ya kalau cuma di batin aja itu namanya nggak amal gitu ya tapi juga ada amalan-amalan yang memang dohir batin tetapi Allah melihat sisi batiniahnya jadi bukan bukan mengabaikan jasmani tapi Allah fokus pada batiniah. Nah, seperti halnya kita puasa Ramadan, ini adalah puasa atau amalan ibadah yang melibatkan zohir dan batin kita. Zohirnya, ya kita dilarang makan, dilarang minum. Nah, ini kan zohir, ya. Kadang ada orang yang, oh nggak penting, puasa ini yang penting kan hatinya. Ya, kalau orang yang ngomong begini ini biasanya nggak kuat apa namanya lapar nggak kuat haus terus ngomongnya ber apa namanya mencari helah nggak mencari sekedar dalih gitu ya agar dia tidak melakukan puasa yang penting hatinya menghadap Allah terus dohirnya dilupakan tidak. Nah, makanya pada kesempatan pagi hari ini kita bicara tentang dohir. Kenapa kita perlu bicarakan? Karena ini berkaitan dengan ibadah kita yang memang juga melibatkan dohiriah kita. Nah, sebagaimana tema, kita kemarin sudah, jadi ini memang temanya berurutan, ya. Kita kemarin sudah membahas tentang pola, ya, makan yang bagus ketika puasa, agar puasa kita itu benar bisa mengendalikan nafsu makan, ya, dengan cari makanan yang satiety-nya bagus. Kemudian terakhir kemarin kita bicara tentang manfaat puasa, yakni autofagi, kemudian ada ketosis, kemudian tubuh efisien, metabolisme, dan lain sebagainya. Nah, saat ini kita akan bicara tentang bagaimana ya setelah Ramadan ini kita masih terjaga. Karena salah satu poin terakhir yang kita bahas kemarin adalah konsistensi. Ya, kalau bahasa kita adalah keistiqomahan. Sehingga bagaimana bukan 11 hari mempengaruhi 11 bulan mempengaruhi 1 bulan ya. Tapi yang 1 bulan ini mempengaruhi yang 11 bulan. Karena banyak yang Ramadan sebulan ini dipengaruhi oleh habit buruk di 11 bulan sebelumnya. Sehingga akhirnya ketika Ramadan banyak ngeluh. Padahal Ramadan ini kan karunia dari Allah agar kita itu happy jasmani rohani. Tapi kenapa banyak keluhan? Karena memang 11 bulannya warna-warna 11 bulan yang habitnya buruk itu mewarnai yang sebulan. Nah, harusnya tahun ini cobalah kita ubah. Bagaimana yang 1 bulan di bulan Ramadan ini mempengaruhi 11 bulan sesudahnya. Nah, ini trik kita ini bagaimana yang setelah kita jalani sebulan penuh ini bisa mempengaruhi 11 bulan sisanya. Baik urusan jasmaninya maupun urusan batiniahnya. Karena itulah buah sesungguhnya dari ibadah Ramadan kita. Bahwasanya Ramadan kita yang 1 bulan itu
bermanfaat dan memiliki bekas ya asar yang baik untuk jasmani rohani kita adalah pada 11 bulan sesudahnya. Mudah-mudahan nantinya kita mampu ya menjadi puasa yang mabrur ya yang diterima oleh Allah SWT dengan terbukti kita berubah secara jasmani rohani di 11 bulan sesudahnya. Baik, langsung saja kepada materi. Saya share materinya pada kesempatan pagi hari ini kita membahas menjaga gaya hidup sehat pasca Ramadan. Ya, jadi kita menjaga gaya hidup sehat karena begini, Bapak Ibu semuanya, puasa Ramadan ya kita menjalankan gaya hidup di bulan Ramadan ada gaya hidup yang paling sehat sebenarnya. Makanya disyariatkan. Nggak mungkin kalau nggak paling sehat kok disyariat. Tidak disyariatkan. Pasti yang disyariatkan Allah itu adalah yang paling terbaik. Ya, ya, paling bagus. Ya, jadi diperintah kita siang, nahan lapar, nahan haus, malam, kemudian ada perintah menilai. Itu berarti itu adalah hal yang ideal harusnya kita manfaat. Nah, di sini kita lihat benefit of fasting kalau dari sisi ilmiah ya. Benefit of fasting itu manfaat puasa. Ada gut healing. Ya, gut healing itu pencernaannya jadi bagus. Ya, ada hormonal balance, insulin, grelin jadi seimbang, puasa yang benar jadi sehat. Kenapa? Karena di dalam pencernaan itu memang isinya banyak bakteri. Tapi tidak semua bakteri itu jahat. Nah, ketika kita puasa, banyak bakteri yang mengandalkan glukos sebagai makanan itu pada mati. Ya, hanya mereka ini apa namanya tidak tidak mengganggu ya, justru mereka membantu kehidupan dan pencernaan di dalam apa di dalam saluran pencernaan kita itu yang bertahan. Nah, itulah yang kemudian kalau kita puasa, usus kita tuh jadi bagus karena bakteri yang patogen itu tidak bisa berkembang dengan cepat. Yang dulu pernah kita dengan istilah overgrowth, ya. Jadi bakteri yang overgrowth itu kehidupan apa pertumbuhannya itu halus. Nah, ini semuanya ketika puasa kita dapat yang gambar sebelah kanan ini dapat reduction in inflammation, pengurangan peradangan, ya berat badan turun, ya kemudian growth hormone naik, ya growth hormone itu yang nanti mempengaruhi kolagen, aging dan lain sebagainya yang nantinya slow aging gitu ya. Ya. Lagi kita udah bahas imun sistem reset gitu kan. Kemudian juga ada mental clarity, ya lebih bisa berpikir jernih gitu ya. Itu manfaat puasa. Makanya kenapa disyariatkan karena manfaatnya banyak. Insulinnya turun ya karena kalau makan terus insulinnya naik sampai akhirnya terjadi resistensi insulin. Ya resistensi insulin itu insulinnya bludak. Yang bludak banyak tapi nggak manfaat, nggak guna karena tidak bisa mengolah gula. Jadi saking banyaknya reseptornya itu gagal memahami bahwasannya ada insulin. Nah, penderita diabetes tipe 2 rata-rata itu yang terjadi bukan karena kurang insulin ya. Jadi kalau kelebihan karena saking kebanyakan maka resisten, maka ketika kita puasa insulin itu akan turun terus yang namanya reseptornya akan tajam lagi. Ya, akan tajam-tajam itu dia tidak lagi resisten, dia akan bisa menerima sinyal-sinyal insulin dengan baik. Ya, kemudian increase in ketones. Ketones itu sumber energi selain gula. Ya, kemudian balance blood sugar menyebabkan gula darah kita stabil. Asalkan ketika buka puasa tidak lantas kemudian balas dendam. Ya, ini bisa bisa terjaga kalau kemarin sudah kita bahas tidak dijadikan puasa itu sebagai busur nafsu mundur dikit tapi majunya kenceng ya itu busur nafsu itu begitu itu apa nafsunya ditahan sebentar mundur dikit tapi begitu buka puasa maju apa namanya terlalu di
dilepas gitu ya sehingga kelewatan. Nah, itu apa namanya? Fungsi puasa yang salah itu malah digunakan sebagai busur nafsu. Nah, di sini dalam benefit dari puasa itu kita terjaga keseimbangan metabolismenya. Yang kemarin sedikit mengingat ya, ada anabolisme, ada katabolisme, ada pasang, ada bongkar. Ya. Kemudian seimbang juga antara stres dan relaksasi. Ya, siang hari kita stres, puasa itu stresor. Ya, puasa itu stresor. Ketika sudah berbuka, nah itu kebahagiaan pertama orang yang berpuasa, yakni mendapatkan buka. Sistem rewardnya aktif. Ya, sistem reward yang aktifnya jarang, itu akan lebih banyak mensyukuri dibandingkan sistem reward yang selalu aktif. Ya, misalnya dari pagi ngemil terus, ya. Misalnya kue yang paling enak, pagi itu udah ngemil kue paling enak, siang juga, sore juga, ya. Malam juga, ya lama-lama kuenya jadi nggak enak. Sistem rewardnya itu sudah lama-lama tekor karena selalu dituruti. Tapi coba kita puasa, ya. Sistem rewardnya dinonaktifkan. Baru dapat reward ketika azan maghrib. Wah itu nggak usahlah kue yang enak, ya. Cuma air putih saja itu sudah nikmat banget. Ya, jadi terlalu sering mengaktifkan sistem reward, kita akhirnya menjadi orang yang susah dibahagiakan nafsunya, orang yang susah dipuaskan keinginannya, karena setiap saat keinginannya dituruti. Nah, ini makanya seimbang antara stres dan relaksasi. Dikasih stresor, lapar, nah, terus kemudian dikasih relaksasi dengan buka puasa yang tidak usahlah mewah, sederhana, itu kita syukurnya luar biasa. Makanya kunci agar kita itu mensyukuri nikmat Allah itu ya jangan terlalu banyak dituruti nafsunya. Kadang-kadang ditahan agar kita mensyukuri nikmat-nikmat yang kita anggap tadinya ini nikmat kecil gitu. Memang betul kecil, tapi kalau kita jarang menikmatinya atau menahan diri untuk menikmatinya, suatu ketika kita menikmati itu jadi nikmat banget. Tapi coba kalau nikmat itu gede terus gitu ya, kita susah mensyukuri nikmat yang kecil-kecil tadi itu karena setiap saat kita turuti nafsu kita. Berikutnya, seimbang antara aktivitas dan istirahat. Ya, karena siang tuh memang aktivitas kita dengan kondisi lapar, ya, aktif malam, ya, kita juga masih aktivitas, tapi tetap kita rem karena ada waktu istirahatnya. Kemudian juga seimbang antara makan dan puasanya. Nah, ini yang susah kalau sudah lewat Ramadan, apalagi nanti Lebaran. Nah, itu ujian pertamanya itu adalah ketika Idul Fitri gitu ya, ujian pertamanya. Ya, karena memang kita akan diuji dengan apakah kita mau meneruskan habit baik ya, ada puasa dan ada makan atau kita hanya makan tok. Nah, disinilah untuk menjaga keseimbangan yang terakhir tadi itu, kita bisa meneruskan puasa Ramadan itu dengan yang namanya intermittent fasting. Ya, fast itu artinya puasa. Fasting itu artinya puasa. Atau dalam bahasa kita intermittent fasting itu puasa berkala. Nah, dalam hal intermittent fasting ini konsepnya bukan tentang apa yang dimakan, tapi kapan. Ya, karena strategi makan itu sangat menentukan hasilnya. Ya, kalau kita itu terlalu sering tadi itu makan, 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 maka kita akan tadi mematikan sistem reward tadi itu. Dia harus dikasih sesuatu yang lebih istimewa setiap saatnya sehingga nafsu kita tuh ngejar terus. Ya, makan apa ini? Wah, udah bosen, gitu, ganti yang lain. Wah, akhirnya dicor-coran ya, besoknya harus makan apa atau siang ini aja udah berubah. Pagi apa ini, malamnya apa, sorenya apa, ganti-ganti menu dan lain sebagainya. Karena tadi itu cor-coran. Nah, kalau ada intermittent fasting, kita akan bisa memperlakukan hari-hari di luar Ramadan itu seperti Ramadan situasinya. Ya, jadi bukan tentang apa yang dimakan, tapi kapan. Nah, di kehidupan modern kita itu makanan itu mudah sekali jangkauannya. Beda dengan orang dulu. Ya, orang dulu itu makanan tidak selalu tersedia. Kita juga kemarin sudah bahas ya bagaimana Rasul itu kalau buka di rumah pulang
di lemari makan kosong, ya udah kita puasa gitu kan. Jadi setiap kali nggak ada makanan puasa, tiap kali ada makan ya udah nggak usah puasa. Jadi puasa itu menjadi hari apa bagian aktivitas hari-hari yang biasa aja gitu, nggak ada makanan. Nah sekarang ini kalau ngikut itu nggak bisa puasa karena tiap hari lemari makan kita selalu ada makanan, jangkauannya mudah. Ya, sehingga apa? Karena jangkauannya mudah, kita itu setiap saat selalu makan, sehingga overeating. Bukan jumlah, tapi time. Ya, time-nya selalu makan, makan, makan terus gitu ya. Apalagi nanti kalau Bapak Ibu sudah punya kena mah gitu ya, itu selalu ada nasihat menyesatkan dari dokter gitu ya. Nggak usah makan banyak-banyak, dikit aja tapi terus-menerus. Wah, ini nasihat bahaya ini sebenarnya. Karena di situ sebenarnya sedang mengcreate penyakit ini agar terus-menerus kontrol ke dokternya itu. Ya, ya, caranya tidak begitu gitu ya. Karena kalau seperti itu nanti bakterinya itu akan pesta pora. Setiap saat makan terus dikit-dikit. Itu salah. Justru berilah istirahat agar kita tidak selalu bangun tapi ada bongkarnya. Nah, jadi nanti intermittent fasting itu yang kayak apa gitu kan. Nah, kita akan pelajari di langkah selanjutnya. Jadi ada perbedaan antara intermittent fasting atau IF, singkatannya biasa singkat IF gitu ya, dengan puasa ibadah atau ritual. Ya. Intermittent fasting ini sifatnya lebih kepada pengaturan pola makan. Walaupun puasa ibadah itu sebenarnya itu juga bisa digunakan sebagai sarana intermittent fasting. Nah, cuma kadang-kadang kita itu ketika ada tujuan rangkep itu kadang-kadang kita berhati-hati karena takut ibadahnya tidak ikhlas. Ya, jadi misalnya udah niat puasa Senin Kemis gitu kan. Ya udah puasa lillahi taala gitu kan. Ya sekalian biar apa sehat dan sebagainya. Nah, kata sekalian biar sehat itu kadang-kadang oh berarti nggak ikhlas karena nyampur-nyampur ini dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang orang berhati-hati. Makanya seringkali dibedakan gitu kan. Padahal sebenarnya ya tadi kalau kita puasanya benar lillahi taala, insya Allah itu juga sudah melakukan intermittent fasting dalam bentuk ritual. Nah, bedanya kalau ritual itu ada aturan-aturan yang akhirnya biasa kita sebut sebagai dry fasting. Dry fasting itu tidak pakai minum. Ya, maka di sini di puasa ibadah itu tujuan utamanya spiritual, ya, atau kewajiban atau juga sunnah. Aturan minumnya puasa kering, ya, dry fasting, dilarang minum dan juga makan. Ya. Waktunya ya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, kalau intermittent fasting yang sifatnya medis, ya, tujuan utamanya itu adalah bagaimana mendapatkan kesehatan. Ya, terus juga metabolismenya jadi bagus. Aturannya sifatnya adalah bagaimana membatasi nutrisi. Ya, sehingga minum boleh, tapi minum yang tidak boleh ada nutrisinya. Nah, minum yang nggak boleh ada nutrisinya itu yang nggak boleh ada lemaknya, nggak boleh ada proteinnya, nggak boleh ada gulanya. Jadi murni air putih. Nah, itu bedanya dengan puasa yang ritual. Ritual kan sama sekali nggak masuk air gitu ya. Tapi kalau intermittent fasting yang sifatnya untuk kesehatan itu ketika kita apa namanya tidak masuk makanan sama sekali ya, terus hanya masuk minuman itu sudah disebut sebagai fasting atau kita biasa sebut water fasting. Puasa tapi kemasukan air yang tidak ada nutrisinya. Kalau ada nutrisinya ya itu namanya bukan fasting. Misalnya air tapi kaldu ayam, nah itu namanya ada nutrisinya, ada proteinnya, ada lemaknya. Atau air tapi gula merah, gula pasir, nah itu juga ada nutrisinya. Itu bukan fasting. Tapi kalau air putih murni, nah itu fasting. Dalam hal ini terkait dengan intermittent fasting. Nah, jadi kalau di dalam amalan puasa itu kita kenal namanya puasa Dawud selang-seling. Nah, itu ada juga dalam istilah intermittent fasting itu sebagai alternate day fasting, ADF. Ya. Jadi ADF itu puasa Dawud juga, sehari puasa sehari enggak, tapi ketika ADF itu dia masih minum air. Nah, itu perbedaannya di situ. Ini karena
kemarin kan sempat ditanyakan juga, kalau orang-orang yang non-muslim nggak kenal syariat itu gimana? Akhirnya disusun ini. Ini berdasarkan ilmiah. Ya, berdasarkan ilmiah mereka nemu. Nah, kalau kita ilmiah, dalil akli dan juga dalil nakli. Hanya kadang-kadang kita itu masih takut dikatakan puasanya tidak ikhlas. Puasa kok tujuannya nurunin berat badan. Oh, nggak dapat pahala takwa kamu. Wah, itu akhirnya kita karena takut begitu, akhirnya ya sudah hanya lillahi ta'ala saja ya, tujuan yang lainnya sifatnya bonus gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita tidak apa namanya, tidak fokus ke tujuan tadi, biar langsing, biar itu ya tujuannya memang lillahi ta'ala sebagaimana diniatkan kan, nawa itu saumagodin anada dan sebagainya kan lillahi ta'ala gitu kan, itu cukup itu. Nah tapi nanti kesehatannya juga dapat ya. Langsingnya insya Allah dapat selama benar cara menjalaninya. Nah ini sedikit membahas tentang perbedaan fasting dan intermittent fasting dengan puasa ibadah. Sebenarnya kata fast itu atau puasa fasting itu juga dikenal dalam kehidupan sehari-hari kita, yakni kata breakfast. Ya, breakfast. Breakfast itu seringkali diartikan sebagai sarapan. Padahal itu terdiri dari dua kata, dari kata break dan dari kata fast, gitu ya. Fast itu artinya puasa, break itu artinya batal, ya. Artinya buka. Breakfast itu artinya buka puasa. Kenapa disebut breakfast? Karena ketika tidur di malam hari, itu orang tidak makan. Ya, orang-orang dulu gitu ya. Nenek moyang kita dulu itu kalau makan sore. Ya, sore nggak ada listrik, nggak ada ini. Begitu kenyang sore dapat hasil buruan terus tidur. Ya, ketika tidur ya itu kan nggak makan apa-apa, puasa. Begitu pagi gitu ya. Nah, makan pertama, entah itu pagi, entah itu siang, hari selanjutnya, itu disebut sebagai breakfast. Break itu buka, batalin, fast itu puasa. Ya. Lah kapan jamnya? Kalau dulu nenek moyang kita ya siang, karena pagi itu nggak ada cadangan, makan harus nyari makan dulu. Ya breakfastnya itu adalah jam 12, jam 1, ya tergantung kalau dapat cepat ya jam 10 gitu ya. Kalau kita sekarang jam misalnya 11 gitu ya, baru makan. Ini baru breakfast. Wah, jam 11 kok breakfast? Nah, kita karena mengasosiasikan breakfast itu pagi, padahal bukan. Breakfast itu maksudnya seperti kita puasa, ya. Adzan maghrib itu breakfast kita, break dari fasting. Ya, jadi Bapak Ibu kalau adzan maghrib menyiapkan buka puasa itulah breakfast. Lah kok sore? Kenapa disebut breakfast? Ya sebutan breakfast itu memang cocok untuk mereka yang break dari fasting. Ya. Istilah ini udah nggak kenal orang, etimologi bahasa itu orang pokoknya kalau pagi sarapan gitu ya. Kalau apa breakfast, kalau sore dinner gitu ya. Malam apalagi supper dan lain sebagainya itu sudah salah kaprah penggunaan. Padahal ada etimologi bahasanya. Nah, ini sekedar mengenalkan fasting itu sebenarnya dikenal gitu. Kata fast itu dikenal bahkan digunakan dalam kata breakfast itu. Cuma masalahnya ya tadi diartikan sarapan yang harus pagi. Padahal nanti kalau sudah IF, breakfastnya itu jam 12 siang, oke-oke saja. Karena memang dari sejak malam, pagi, ya, siang itu belum makan. Nah, sekali makan itu, itulah breakfast. Kalau kita, ya siang nggak makan, pagi nggak makan karena puasa. Terus maghrib baru makan, itulah breakfast kita. Gitu. Itulah buka puasa kita. Selanjutnya, nah, IF itu macam-macam. Ada yang paling ringan, yang bintangnya paling banyak itu tingkat kesulitannya ringan. Makin bintangnya sedikit, itu makin susah. Nah, ini ada saya bikin tabel gitu ya. Ada metode 12-12. Ini mudah. Ya, misalnya makan terakhir jam 7 malam. Nah, baru makan lagi jam 7 pagi. Itu jendela puasanya 12 jam. Yakni dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Jendela makannya juga 12 jam. Dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam itu makan. Dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi itu puasa. Jadi ada jendela puasa, ada jendela makan. Ini mudah, 12 jam itu mudah. Nah,
Dalam medis kata puasa ya sesuai dengan ini 12 jam. Bapak Ibu coba kalau cek gula darah puasa ke dokter. Dok, saya mau cek gula darah puasa. Terakhir makan jam berapa? Oh, tadi 2 jam lalu sudah. Oh, itu namanya bukan gula darah puasa. Orang baru 2 jam kok. Ya besok lagi datang. Saya cek gula darah puasa, dok. Makan terakhir kapan? 8 jam yang lalu saya masih makan. Ya nggak boleh. Gula darah puasa itu setidaknya 10 sampai 12 jam nggak makan. Ya, jadi definisi puasa dalam medis itu 12 jam tidak kemasukan nutrisi. Ya, tapi boleh minum. Kalau medis itu kan boleh minum. Artinya tadi yang kayak water fasting tadi itu. Ya. Jadi yang paling mudah ini 12. Tapi 12 ini aja ada yang pingsan loh. Jadi jangan dikatakan ini walaupun bintangnya 5 sangat mudah. Ini saya khawatir bapak-bapak ibu-ibu di sini ada yang kayak gitu. Nah ini sudah parah itu berarti. Itu sudah parah itu. Ngerem makan cuma 12 jam itu mau pingsan itu udah parah. Berarti insulinnya itu sudah kecanduan insulin gitu kan. Sudah kecanduan makan gitu. Sudah overeating yang susah sekali direm. Ya, itu bahaya. Makanya kita latih di sini ya satu pekerjaan yang sederhana yakni ngerem makan ya diawali dari 12 jam dulu. Bisa jam 6 sampai jam 6 boleh. Jam 7 sampai jam 7 boleh. Kita atur saja yang paling mudah. Gitu kan. Yang jelas kalau tidur malam itu tidak makan gitu ya. Nah kemudian ini cocok untuk pemula yang baru adaptasi. Jadi nggak langsung ambil yang panjang. Nah nanti kalau sudah terbiasa berapa minggu baru naik ya. Yang agak lebih susah. Ya bintangnya 4. Ya ini 16-8. 16 jam puasa, 8 jam makan. Caranya gimana? Biasanya ini mulai dari jam 8 malam stop makan. Ya, jam 8 malam stop makan. Nanti malam kan tidur. Pagi ya nggak usah sarapan. Ya, sampai jam 12. Ya, sampai jam 12. Yang baru jam 12 siang itu breakfast. Ya, jadi breakfastnya itu jam 12 siang. Jadi dari jam 8 sampai jam 8 pagi itu kan 12. Dari jam 8 pagi sampai jam 12 itu 4 jam. Jadi 12 tambah 4, 16. Nah, itulah pola 16-8. Ya, ini yang paling banyak dilakukan. Pilihan paling populer dan paling seimbang. Ya, ini 16 jam tidak makan, hanya minum dan 8 jam makan. Jadi kalau mau makan terserah sekenyangnya apa itu di 8 jam itu. Ya. Kalau kita puasa sekarang ini, nah, dilihat dari sejak terbit fajar terbenam matahari, kita itu 14-10. Ya, 14-10. 14 jam jendela puasa, 10 jam jendela makan. Yang Bapak Ibu kerjakan selama 27 hari ini, ya, itu 14-10. Jadi artinya kalau kuat puasa Ramadan, fase 12-12 itu sudah lewat. Jangan ngambil level itu lagi, itu sangat mudah. Ya, makanya bintangnya 5 itu sangat mudah. Ya, kalau bisa, kalau mau naik fase yang 16 jam, 8 jam. 16 jam puasa, 8 jam makan. Nah, ada lagi yang lebih agak susah. Ya, 52. Ini Senin Kemis, ya, Senin Kemis, gitu kan. Jadi hanya ini walaupun 2 hari, gitu ya, walaupun 2 hari, gitu ya. Tetapi karena kadang-kadang kan yang namanya puasa Senin Kemis itu coba aja yang biasa yang sudah istiqomah. Itu godaannya lebih lebih banyak gitu kan. Tiba-tiba ada kondangan, ada ini, ada itu. Wah, apalagi temennya makan, wah itu lebih lagi gitu ya. Jadi makanya ini disebut sebagai tingkat yang sedang ya, sedang. Karena ini benar-benar 1 hari itu batas makannya itu dibatasi hanya 500 sampai 600 kalori saja dan di hari itu. Ya, di hari itu. Kemudian ada eat stop eat. Ini juga seperti puasa 52 ya. Tapi ada yang 24 jam. Jadi misalnya ngambil Senin. Senin itu dari jam 5 pagi
sampai jam 5 pagi lagi. Misalnya kalau puasa kan jam 4 lah misalnya. Jam 4 pagi sampai jam 4 pagi lagi itu puasa. Jadi kalau misalnya pakai puasa Senin, jam 4 pagi sejak imsak sampai maghrib itu puasa dry fasting. Nah, begitu buka puasanya hanya air sampai jam 4 pagi berikutnya. Nah, ini lebih sulit lagi. Walaupun seminggu cuma 2 kali. Ya, ini Senin sama Kamis doang. Nah, ini yang kalau dulu Nabi biasa ngerjain yang ini. Ya, yang puasa Senin Kamis itu benar-benar ini gitu kan. Hanya air. Makanya kan dalam riwayat itu Nabi itu di rumahnya, loh ini kok nggak ada makanan? Ya biasanya dengan aswadain. Ya, aswadain itu dua yang hitam. Ya, dua yang hitam itu apa? Air putih dan kurma. Ya, dan seringkali hanya air putih saja. Kalau enggak kan ketika Nabi buka, biasanya kalau ada rutop pilihan, ya kurma basah. Kalau enggak ada tamer, kalau enggak ada air putih saja. Dan kebanyakannya seringkali Nabi itu cuma air putih saja. Gitu loh. Nah itulah kenapa bisa eat stop eat ini. 24 jam itu siangnya puasa dry fasting, malamnya hanya air putih sampai hari besoknya lagi, gitu kan. Dan jadi di tempat rumah Nabi itu seringkali 2 bulan itu dapur nggak ngebul. Ya, nah ada air putih, ya kurma. Kurma kan nggak dimasak, makanya nggak ngebul, gitu ya. Yang lain-lainnya nggak, dapurnya masih ngebul karena ada sesuatu yang dimasak, entah daging, entah kuah, entah yang lain. Nabi enggak. Ya, itu bisa sampai 2 bulan berturut-turut itu tidak ngebul dapurnya karena hanya tadi air atau kalau enggak kurma. Kurma juga enggak banyak, gitu kan. Kurma juga enggak banyak. Nah ini polanya, tinggal dipilih yang mana. Mau yang bintang 2, oke. Bintang 3, bintang 4 atau bintang 5, gitu kan. Tapi kalau bintang 5 insya Allah itu udah lewat, gitu ya. Berikutnya, nah ini ada aturan main. Di jendela puasa itu sama sekali nggak makan, ya. Tapi boleh minum. Ini water fasting ya. Saya bilang water fasting. Bukan kita bicara puasa syariat, ya. Kita bicara puasa intermittent yang bukan puasa syariat. Nah itu ada air putih, silakan boleh, ya. Kopi hitam boleh, gitu ya. Teh herbal boleh, gitu ya, teh celup, yang bisa ada teh hilba, kemudian ada teh hijau, atau kemudian teh tubruk, teh seduh, kayak gitu-gitu. Asalkan tidak pakai gula, malah justru memang terbaik tidak pakai gula. Teh hijau itu kalau pakai gula malah rusak, ya. Teh hijau itu harusnya teh yang tawar tanpa gula, gitu kan. Atau nanti teh tubruk biasa, teh hitam, ya. Kemudian atau kopi. Nah, ini minuman-minuman ini bisa diminum tapi tanpa gula. Nah, itu boleh, ya, ketika jendela puasa. Yang nggak boleh itu kalau makan atau minum yang ada nutrisinya, susu, atau minum air putih campur madu, ya, atau campur gula, atau ngemil lah, itu udah. Itu namanya bukan fasting, karena kemasukan protein, masuk lemak, masuk gula. Ini aturan mainnya jendela puasa hanya minum saja yang tidak mengandung nutrisi. Ya, kemudian ketika jendela makan, ya, disitulah boleh makan. Terserah, tapi diutamakan. Kalau makan karbohidrat itu yang kompleks. Makan nasi, oke, tapi yang indeks glikemiknya ini yang bugi yang belum diabetes ya. Kalau diabetes, wah, diabetes itu nasi apapun nggak bagus. Ya, diabetes itu nasi apapun nggak bagus. Ya, ubi jalar, kentang ini bagi yang tidak diabetes. Oatmeal, ya, oatmeal yang benar-benar gandum asli itu malah lebih aman. Ya, dicerna lambat, gula darah bisa stabil. Protein sehat, telur, ayam, ikan, ya, daging, ya. Kemudian lemak yang sehat juga, alpukat, zaitun, kacang-kacangan, serta sayur-sayur yang seratnya tinggi. Ya, brokoli, bayam. Bayam tuh kemarin kita bahas satiety-nya paling tinggi, mempercepat kenyang dan memperlama rasa kenyang. Ya, buah beri, stroberi, blueberry, ya, blackberry, dan sebagainya. Ini kaya antioksidan dan serat. Ya, kemudian, nah ini ada superfood, tempe. Nah, makan tempe itu ternyata luar biasa, gitu kan. Satiety-nya juga lumayan.
Kemudian ada daun kelor atau mungkin herbal-herbal yang lain yang bisa dikonsumsi. Kalau pengen autofaginya cepat, ya kalau pengen autofaginya cepat, libatkan empon-empon. Ya, libatkan empon-empon. Jadi ketika mau masuk jendela puasa, jadi ini saat makan kan. Misalnya jendela puasanya jam 8 malam misalnya. Jam 8 malam sudah mau puasa. Nah, jam 7 itu sebelum jendela makan masuk, ya libatkan empon-empon. Apakah itu temulawak, apakah itu jahe, apakah itu kunyit, atau yang lain-lainnya yang sifatnya mengandung kurkumin. Nah, kurkumin itu mempercepat autofagi. Ya, termasuk habatus sauda itu juga mempercepat autofagi. Jadi autofagi yang kemarin prosesnya bisa sekian puluh jam, ya itu bisa dipercepat dengan konsumsi herbal-herbal tadi itu. Nah, ini trik ya biar nantinya kita bisa mendapatkan manfaat dari fasting ini secara lebih baik di luar bulan Ramadan. Berikutnya, nah, langkah aman memulai. Jadi harus pakai tahapan. Ada transisinya. Tadi saya bilang rata-rata insya Allah lewat. Jadi bisa dilakukan 14.10. Nah, inilah puasa Ramadan kita 14.10. Ya. Dari jam 8 pagi sampai jam apa namanya 6 sore kita itu makannya. Habis jam 6 puasa. Ya, jadi siang makan dari jam 8 sampai jam 6 sore. 6 sore sampai jam 8 pagi puasa. Ya, malam kan nggak makan. Itu puasa intermittennya caranya begitu. Itu 14.10. Nah, kalau sudah terbiasa baru ya setelah apa namanya sebulan atau 2 bulan ya masuk ke 16.8. Makannya dari jam 12 sampai jam 8 malam. Setelah 8 malam puasa sampai jam 12 siang berikutnya. Berikutnya. Nah, tips anti gagal dan tetap santai. Jadi usahakan biar nyaman, enak makan ya, pakai bumbu-bumbu yang enak. Tapi bumbu-bumbu yang memiliki satiety yang bagus. Contoh kunyit, bawang putih, cuka, rempah-rempah dan sebagainya itu kalorinya rendah tapi memberikan rasa satiety yang bagus. Kemudian dengarkan sinyal tubuh. Kalau lemes jangan dipaksa. Ya sudah, waduh keliangan saya udah berkunang-kunang mau ambruk jangan dipaksa. Segera ambil, ya segera makan. Ya, tapi nanti besok usahakan dilihat, dimonitor. Jangan terus menyimpulkan, wah saya nggak kuat. Nah ini rata-rata yang bikin gagal tuh itu. Baru keliangan pertama udah bilang nggak kuat. Ini berarti kemauannya kurang. Padahal itu baru adaptasi. Ya, baru adaptasi. Begitu kita kelingan, oke, kita batalin dulu minum, makan atau apa. Nah, nanti kunang-kunangnya hilang, lanjutin gitu ya. Lanjutin besok dimonitor. Kuat jam sekian belum kunang-kunang. Kunang-kunangnya setelah jam sekian. Jadi bertahap, didengarkan. Ya, tapi bukan terus menyerah. Didengarkan untuk biar tubuh kita itu nyaman dulu, tapi jangan menyerah. Kemudian jangan olahraga berat dulu. Nah, kemarin kita bahas tentang moving on fasting. Olahraga ketika sedang berpuasa itu bikin autofaginya cepat. Tapi jangan dipaksa. Karena puasa itu stresor, olahraga juga stresor. Puasa itu bongkar, olahraga juga bongkar. Nah, jadi pembongkarannya double, lebih cepat. Ini memang dianjurkan bagi yang sudah obes. Tetapi juga jangan langsung kalau kita belum bisa menahan stres berlebih, jangan dikerjakan dua-duanya. Tahan dulu, melatih tubuh, menangkal stresnya lapar dulu. Jangan langsung disuruh menahan stresnya lapar dan olahraga. Jadi lapar dulu, kuat nggak? Ya, kalau kuat baru ditambahi olahraga. Jadi kalau nanti dipaksain, yang terjadi apa? Malah sakit, gitu ya. Tubuh kita malah jadi tidak sehat. Nah, kalau tidak sehat, orang nyalain tuh lifestyle-nya gitu-gitu amat nanti begini mungkin diajar ini salah ini konsepnya salah bukan ya karena
orang stresor, kan tadi ada istilah stres dan relaksasi itu harus imbang. Relaksasinya belum berhasil, tidurnya masih kurang, tapi terus puasanya ngedur, ditambah olahraganya ngedur gitu ya. Ngedur itu jor-joran. Ya, padahal relaksasinya kurang. Nah, ini yang salah gitu kan. Kita kan harusnya imbang. Tapi kalau relaksasinya udah bagus, sudah saatnya olahraga di waktu puasa, kerjain enggak apa-apa itu nanti makin sehat. Kemudian tetap rileks. Nih, jangan sampai terlalu apa ditarget gitu. Wah, ini nanti harus target sebulan harus turun 10 kilo. Wah, jangan. Itu nanti malah stres sendiri gitu ya. Selanjutnya, kalau sudah bisa 16,8 sempurna. Nah, ini tinggal istiqomah. Nggak tahu apakah nanti di bulan kan habis ini Sawal, Sawal latihan. Nah, apalagi masih ada puasa Sawal, pakai untuk latihan. Setelah Sawal nanti bulan berikutnya, paling tidak di bulan haji itu kita sudah bisa 16,8 itu targetnya. Ini jam 12 siang kita lihat dari yang arah kanan ini ya, jam 12 siang buka jendela makan atau breakfast. Ya mau makan nasi apa dan sebagainya. Ini yang bukan, ini bagi yang masih sehat ya. Kalau diabetes nanti beda lagi protokolnya. Nah kemudian jam 7 pagi itu ya hanya minum air putih doang. Ya nggak tergoda sama lontong sayur, bubur ayam, serabi, atau apalah makanan masing-masing orang kan. Kenapa? Karena pagi hari itu tubuh kita sedang memproduksi gula secara maksimal. Ya, pagi hari itu tubuh kita sedang memproduksi gula secara maksimal. Kenapa? Karena pagi hari itu kortisol kita adalah di level paling tinggi. Secara alami, tubuh kita itu tiap pagi kortisolnya adalah paling tinggi. Ya. Kenapa? Karena dibutuhkan untuk memproduksi gula. Kenapa? Karena yang namanya pagi itu untuk kerja. Jadi tubuh itu karena untuk kerja, nggak usah diapa-apain, nggak usah dimasukin gula, tubuh kita memproduksi gula secara alami, gitu ya. Nah, kalau dari tubuh produksi dari luar juga dijejeli, itulah nantinya yang menyebabkan resistensi insulin. Kalau itu dominan breakfastnya itu adalah breakfast yang karbohidrat. Tapi kalau breakfast papanya itu protein, masih tertolong lah. Makanya kalau yang ahli-ahli gizi yang sekarang pelajari metabolisme, kalau pagi jangan sarapan pagi, rata-rata semuanya karbohidrat yang dari bubur ayam, lontong sayur, ketoprak, ya kemudian tadi serabi dan itu semuanya karbohidrat, gitu kan. Kalau dipakai, ya, nenek moyang bis itu mereka macul, bener-bener habis itu jalan ke sawah, ke hutan, nyari kayu, kepake lah sarapannya. Iya, habis itu apa? Kita dapat sehat, kita dapat penyakitnya. Ya, karena kita hanya niru bagian makannya doang. Ya, kita debuat sampai urat leher keluar semua. Nenek moyang kita muak ini. Iya, sakit. Macul ke sawah. Apa kita jalan ke hutan, nyari kayu, nyari daun, nyari apa kan enggak. Karena itulah yang menyebabkan kemudian numpuk-numpuk makanan jadi penyakit gitu kan. Nah, ini sekedar apa namanya menu ya jam 9 ya cuma kopi gitu ya. Nah, nanti mulai jam gitu ya. Jam 12 siang, 12 siang itu udah mulai makan gitu kan. Dari pagi jam 9 pagi ngopi jam 12 makan. Jam 12 sampai nanti jam 20. Jam 20 itu jam 8. Ya, jadi mulai dari 12 sampai jam 8 itu silakan. Tapi kalau gangguan metabolik justru gunakan untuk menyembuhkan gangguan metaboliknya. Misalnya diabetes, pankreasnya masalah. Nah, ketika jam makan, jangan dikasih gula. Biarkan itu berjalan 3 bulan sampai 1 tahun. Tahun berikutnya pankreas Bapak Ibu pulih sempurna 100%.
Ya, sudah makan apa-apa, yang lainnya apa itu sudah bisa. Ya, makan nasi lagi oke, nggak akan ada gangguan lagi. Yaitu cara menyembuhkan pankreas kita itu begitu. 1 tahun diliburkan dari karbohidrat, biarkan dia memperbaiki diri. Nah, konsep-konsep yang mengatakan pankreasnya nggak bisa pulih dan sebagainya karena tidak diberi kesempatan untuk pulih. Loh kok nggak diberi kesempatan untuk pulih? Ya karena tiap hari dibelebek gula terus. Pankreasnya nggak bisa istirahat, malah dikasih insulin dari luar lagi, malah dikasih obat yang naikin insulin lagi. Makin kerja rodi pankreas kita. Tapi justru kalau kita tahu pankreasnya sudah mulai keok, termehek-mehek, jangan dikasih pekerjaan. Nah, caranya gimana? Jangan masuk karbohidrat. Disitulah pankreas kita masuk surga. Ya, karena ada pekerjaan. Dia sempat memperbaiki diri. Yang rusak-rusak diperbaiki karena dia nggak bekerja, kerjanya nggak terlalu kerja rodi, sehingga punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Kasih waktu setahun, insya Allah tahun depan pankreasnya sehat. Itu tips bagi yang diabetes pengen pulih 100%, itu caranya begitu. Bukan dengan obat yang memacu insulin. Kenapa? Diabetes tipe 2 itu insulinnya sudah meludak, tapi tidak bisa dipakai oleh tubuh. Ya, insulin turun itu dia sudah tipe 1 yang sudah dependent. Dependent itu dia nanti pakainya suntikan insulin. Ya, karena ketika masih tipe 2 harusnya itu sinyal agar jangan dipaksa bekerja, tapi kita maksa kerja pankreas kita. Akhirnya karena dipaksa, ya matilah pankreasnya sehingga dapatlah insulin dari luar itu tipe 1. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Asalkan paham mekanisme diabetes, insya Allah masih bisa pulih 100%. Ini ya tadi ini kebiasaan Ramadan kita yang sebulan mempengaruhi yang 11 bulan. Nah, yang bahagia tubuh kita siapa? Otak. Ya, otak itu hormon BDNF-nya untuk memori, fokus, mencegah pikun, ya Alzheimer dan sebagainya. Jadi kenapa Alzheimer itu orang kan Alzheimer itu pikun jadi masalah di luar negeri gitu ya. Karena kehilangan identitas. Orang nggak punya memori kan bisa dicegah. Nah, kenapa? Karena kalau hanya gula terus yang dimakan, tidak pernah puasa. Sampah gula itu numpuk di sini, apa namanya, dan dalam bentuk protein, ya tidak pernah dibersihkan. Tapi kalau puasa, protein-protein numpuk, ya efek dari glikasi dengan gula dan sebagainya itu bisa dibersihkan, ya. Ya, dengan autofagi yang tadi kita sudah pelajari itu, gitu ya. Nah, itu sampah protein yang terglikasi di otak itu bisa dibersihkan. Itu kunci kenapa orang dengan intermittent fasting, ya otaknya cemerlang tidak bisa pikun. Gula darah stabil jelas, gitu ya, asalkan terkontrol ketika bukanya. Perut ramping, ya itu lemak berkurang ya kalau cuma 5 kilo per bulan itu kan ngerem sendiri pembuangan lemak. Nggak usah khawatir. Jadi, dok saya udah kurus, kalau IF nanti tambah kurus. Enggak, tubuh punya mekanisme untuk ngerem. Nah itu pinternya tubuh kita. Tubuh kita itu cerdas, jadi nggak usah dikhawatirkan. Jantung kuat, betul. Karena jantung itu paling suka dikasih keton. Ya, bukan dikasih bukan dikasih gula. Ya. Kemudian otot dan sel meningkat, ya. Ininya karena yang masuk protein, ya, yang masuk protein. Kemudian hormon growth hormonnya naik sehingga kulit kencang, tidak mudah keriput, penuaan juga lambat, pendengaran nggak gampang namanya. Ya, yang seharusnya orang teman-temannya udah pakai kacamata double gitu, pakainya bagus, jadi ingat nikahnya masih bagus. Ini yang paling bahagia 5 anggota tubuh dan sebagainya ya karena growth hormone itu terkait sama kolagen. Kita udah pernah bahas itu sebelumnya. Nah, sebagai kesimpulan, ya, kita kembalikan ritme alami. Jadi puasa itu sebenarnya kondisi paling alami ya, yang kita jalani di bulan Ramadan ini kondisi paling
alami. Minus tentu saja nggak minumnya itu karena memang kita ibadah ya. Tapi kalau di luar itu kita pakai intermittent fasting, puasa yang bukan ritualisme, bongkar pasangnya, stres relaksasinya, tidur dan aktivitasnya semuanya terjaga. Baik, 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 terima kasih kami ucapkan kepada Dokter Insan Agung Nugroho, Jazakallah khair, Ustaz. Dokter sudah memberikan edukasi kesehatan pada kesempatan kali ini mengenai gaya hidup sehat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tadi sudah sama-sama kita mendengarkan dari dokter bagaimana kita mengatur ritme ya, Dok ya. ya, Dan juga bagaimana kita mengatur lifestyle untuk bisa menjaga gaya hidup dan pola makan sehat. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan topik yang sedang dibahas pada kesempatan kali ini. Dipersilakan. Dan saat ini sudah ada 47 orang ya yang sudah hadir. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru hadir dan baru bergabung. Baik, pertanyaan yang pertama. Sudah masuk? Boleh dari Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya dipersilakan ya. Jikalau nanti akan ada pertanyaan yang lain, silakan dapat tuliskan pertanyaan di kolom komentar atau kolom chat ya. Dan yang ingin bertanya secara langsung kita akan berikan kesempatan satu dua orang. Yang ingin nanya secara langsung boleh digunakan fitur raise hand ya Bapak Ibu ya. Baik, kita masuk ke kolom komentar terlebih dahulu. Sudah ada yang nanya dari Pak Sugianto. Sahabat saya lakukan puasa 24 jam, berbukanya hanya dengan 5 butir telur rebus dan minum wedang bening. Oke, yang menjadi pertanyaannya mungkin lebih kepada bagaimana dari segi kesehatan kali dok ya. Ehm, kalau kita melakukan puasa selama 24 jam, berbukanya hanya dengan 5 butir telur rebus dan minum wedang bening. Mungkin ya, sementara yang ditangkap pertanyaan seperti itu. ya. Silakan dokter. Itu nanti tergantung dari kondisi yang bersangkutan. Kalau misalnya body fatnya masih bagus, gitu masih banyak, maka mencukupi, sangat mencukupi. Ya, artinya ada makanan dari luar masih masuk gitu ya. Karena Guinness Book of Record itu untuk water fasting ya, ini water fasting ya. Itu lama orang tidak kemasukan makanan, itu 300-an hari, 300 sekian hari, lebih hampir 1 tahunan lah. Tidak kemasukan makanan sama sekali, cuma water. Tapi orangnya memang obes banget. Gitu kan. Jadi buang lemak itu ternyata sampai setahunan Bapak Ibu. Itu sih Hmm. tidak kemasukan, cuma minum. Ya, bayangin gitu ya. Dan itu bertahan, itu tercatat di Guinness Book of Record. Nanti silakan dicek ya. Eh, Rekor water fasting terlama berapa hari. Nah, di googling aja itu nanti ketemu sekian ratus hari namanya siapa dan lain sebagainya gitu kan. Itu hanya minum water fasting. Jadi kalau kita, wah nih nanti saya udah nggak makan 8 jam yang lalu, saya khawatir lah, baru 8 jam yang lalu gitu ya. Nggak usah khawatir gitu kan. Jadi enggak udah apa namanya. Tubuh kita itu memang desainnya dengan segala kecanggihan. Vi Ahsani Takwim itu desain untuk menghadapi krisis itu lebih lebih disukai tubuh. Tubuh itu paling susah malah justru dikasih kemewahan. Ya begitu dikasih kemewahan yang muncul apa? Penyakit. Nah itu kalau dikasih keterbatasan belum tentu sakit, nggak langsung kecuali kalau kronis ya. Kronis itu puasa yang tadi katakan 24 jam badannya udah kurus banget terus hanya makan 1 butir telur apa itu terus padahal kerjaannya banyak nggak imbang dan itu kronis masalah itu nanti jadi KEP ya kekurangan energi dan protein itu zaman Orde Lama itu ya yang dulu orang tua kita ngalami yang namanya makan nasi apa itu nasi jagung atau apa itu yang pokoknya nggak lah terlalu layak lah dikonsumsi gitu itu menyebabkan itu ada penyakit busung lapar
beri-beri dan lain sebagainya itu karena kekurangan gizi. Nah, itu malnutrisi. Nah, kalau ini kan beda. Kita harus melihat dari sisi apa yang terjadi pada seseorang. Misalnya dengan konsumsi hanya 5 butir telur 24 jam, tapi memang tubuhnya dia obes misalnya, maka nggak usah khawatir karena cadangan energinya banyak. Gitu kan. Tapi kalau iya Hmm. kurus, nggak mau makan, wah jangan-jangan takutnya anoreksia. Jadi bukan Iya. puasa, bukan telur itu kalorinya juga tinggi. Di sana ada protein, kemudian juga ada lemak yang insya Allah energinya tinggi kalau untuk 24 jam masih bagus. Demikian. Hmm. Ya kalau yang dimaksud dari sahabatnya Pak Gianto ini kebetulan ada simpanan diabetes, Dok. Sudah berjalan 1 bulan dan Oh, fisiknya ya. kurus. Nah, kira-kira gimana tuh dari segi kesehatannya? Iya, ya. Jadi begini Bapak Ibu semua, kita harus melihat urutannya, di mana penderita diabetes yang kurus bisa jadi sebelumnya adalah gemuk. Ya, bisa jadi ada begitu. Karena gini, ketika penderita diabetes itu sudah pada titik parah, di mana sudah tidak bisa lagi ngolah gula, ini catatannya, sudah tidak bisa lagi ngolah gula, maka tubuh yang selama ini mengandalkan gula sebagai energi itu kebingungan, ya kebingungan. Artinya begini, orangnya makan nasi, minumnya teh manis, makan roti, gula melimpah masuk, tapi tubuh nggak bisa pakai. Ya, BBM-nya banyak tapi nggak bisa pakai. Akhirnya apa? Karena nggak bisa pakai, tubuh ini akan manggil-manggil dirinya untuk dikasih makanan lagi. Ya, jadi akhirnya penderita diabetes itu rakus. Makanan yang dimakan tidak dikenali sebagai energi sehingga memanggil dengan rasa lapar. Tapi yang dimasukin selalu gula-gula terus yang tubuh nggak bisa pakai. Ya, seperti ibaratnya mobil listrik harusnya kan dicas. Malah diisi BBM. Ya nggak jalan orang itu bahan bakarnya apa namanya bensin gitu ya. Apa bahan bakarnya listrik tapi dikasihnya bensin misalnya. Ya, ini sama ini karena kegagalan. Ya, kegagalan tuh minta energi dikasih gula nggak bisa ngolah akhirnya apa manggil lagi dituruti oleh yang punya tubuh makin rakus makanya tapi karena tubuh makin lama makin panik ini energi melimpah gula melimpah ya ketika dicek tubuhnya sudah 700 ya berarti kan energinya sehingga tubuh cari jalan keluar udahlah kita nggak bisa pakai gula nih ya, yuk kita pakai lemak saja nah jadi tubuh itu switch ke lemak jadi yang puasa tadi ketika kita tidak masuk gula tubuh tidak nemu gulanya bedanya ini ya tubuh nggak nemu gula akhirnya pakai lemak kurus juga, tapi karena tubuh tidak nemu gula. Tapi kalau penderita diabetes, tubuhnya kondisi yang berbeda ini juga menentukan perbedaan signifikan. Kalau gulanya tinggi, terus tubuh pakai lemak, maka ini bahaya. Bisa terjadi yang namanya ketoasidosis, itu mematikan. Ya, dengan catatan gula tinggi, tapi tubuh pakai lemak. Nah, tapi kalau gulanya rendah, karena memang tidak makan gula, terus tubuh pakai lemak, ini namanya ketosis, bukan ketoasidosis. Nah, para dokter tuh takut sama istilah kata keto karena selalu dikaitkan dengan ketoasidosis tadi itu gulanya tinggi terus tubuh pakai lemak. Padahal orang puasa beda dengan penderita diabetes. Kurusnya kurus
sehat. Tapi kalau penderita diabetes yang kurus tadi itu, kurusnya kurus patologis, ya. Dia dipaksa pakai gula dipakai. Nah, itu bedanya. Jadi kalau oh, dia kurus, Dok, sekarang makan hanya telur. Justru ini untuk memperbaiki resistensi insulinnya sehingga dia karena makan telur tidak membutuhkan banyak insulin. Nanti ya setelah 2-3 bulan, kalau sebulan masih belum stabil, nanti setelah 3 bulan itu tubuh bisa create insulin lagi. Setahun boleh, ya setahun boleh gitu. Itu nanti bisa menggemuk. Ya, sementara aja itu menggemuk. Karena nanti selain telur, mas, pasti nanti akan ngejar makan daging, makan ini, dan lain sebagainya. Selama itu konsisten, tidak memasuk karbohidrat, tidak perlu lagi pakai obat. Dia bisa lepas obat sama sekali. Nah, itu yang tadi lanjutan Hmm. dari pertanyaan seperti itu kondisinya. Makanya penderita gula ini Ah, hati-hati, Bapak Ibu, kalau tadinya gemuk kok kurus, itu sebenarnya tubuh sedang dipaksa pakai lemak. Gulanya dibiarkan sehingga menyebabkan ketika dicek gulanya itu tinggi, ya, tapi badannya kurus, kurus, kurus dan rakusnya luar biasa. iya, baik. Baik, Dok. Kalau dalam kondisinya yang seperti itu, kira-kira tambahan makanannya seperti apa, Dok? Kondisi apa Seperti apa, Dok? fisiknya udah mulai Kondisi kurus, apa kemudian fisiknya udah mulai ada kurus, simpanan kemudian diabetes. ada simpanan diabetes. Ya, jadi sebenarnya hanya switch kepada makanan yang tubuh itu justru apa namanya ya bisa ngolah. Ya, karena kan gula nggak bisa ngolah. Gula itu kita pernah bahas ini ya adalah makanan yang membutuhkan insulin ya untuk mengolahnya. Padahal ini insulin sudah gagal ya sehingga jangan lagi dikasih gula lagi. Justru mulai stop ya biar tubuh tidak dipaksa untuk apa namanya bekerja dengan insulin tapi memasukkan makanan yang untuk ngolahnya tidak banyak insulin ya protein sama lemak itulah yang harus dikasihkan dengan kurus berarti dia masih bisa ngolah lemak. Nah, kalau dalam makanan misalnya makan nasi Padang tanpa nasinya hanya lauknya aja ya hanya rendangnya dimakan kuahnya, kikilnya dan sebagainya. Itu terus makan bakul juga ya gula tidak akan naik. Daging tidak ada sehingga kadar gula darah akan stabil, insulin tidak akan naik. Ya, makanan-makanan yang tidak ada karbohidratnya, berapapun kita makan, penderita diabetes tidak akan naik kadar gulanya. Jadi kunci makan banyak tapi kadar gula nggak naik adalah makanan dari sumber-sumber protein hewani atau dari sumber lemak. Makanya makanan Padang itu kalau masuk ke rumah makan Padang, wah itu surganya bagi penderita diabetes akut tidak makan nasinya gitu yang 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 jadi penyebab kakinya rendangnya tulangnya terus apa yang macam telurnya kayak dan sebagainya kamu tidak makan 3-4 piring ayo aja tubuh kita akan happy kan itu gitu kan kalau sudah sih wah itu Saya coba bantu untuk pertanyaan berikutnya ya, Dok. silakan silakan. Sebentar, Mbak Irma pertanyaannya. Boleh juga, Mbak Irma. Ini ada pertanyaan sebelumnya ya. Saya mohon maaf nanti ada pertanyaan yang sebelum Ibu Indah Safitri nanti akan saya tanyakan. Tapi ini yang tadi masuk. Assalamualaikum dokter. Saya didiagnosa oleh pihak rumah sakit mengalami
mengalami dokter anemia Anemia, abdomen. maksudnya Barangkali gimana nih Ibu anemia? Indah Safitri bisa menjelaskan secara langsung melalui suara. Dipersilahkan. Membuka mikrofonnya boleh. Ibu Indah monitor. Iya, di situ ada pertanyaannya. Beliau didiagnosa oleh pihak rumah sakit mengalami anemia abdomen. Begitu saja informasinya. Ya, kalau anemia itu kan kurang darah. Kurang darah itu habis lokasinya. Kalau di lokasi tersebut, misalnya nyeri abdomen, tumor abdomen. Ya kan bisa juga di payudara, bisa juga di mana-mana ya. Tapi kalau anemia itu di darah. Darah kan udah seluruh tubuh. Makanya ini saya kepala, kaki dan lain sebagainya enggak ya. Nah, kalau anemia kurang darah, maka harus diketahui penyebabnya apa. Apakah ya, jadi HB-nya ini bermasalah di mananya? Kalau dari pembuangannya itu berarti ada bleeding ya. Jadi bleeding itu perdarahan. Misalnya ternyata dia kena yang namanya apa namanya? Wasir. Wasir kan bleeding terus. Akhirnya ya anemia, kurang darah ya. Atau dari produksi, ternyata produksi darah itu kan melibatkan zat besi. Orangnya kekurangan zat besi. Ya akhirnya dia anemia zat besi. Gitu ya. Sehingga yang harus diperbaiki adalah konsumsi herbal yang banyak atau mengandung tinggi zat besi. Itu dari produksi. Nah, sehingga kalau anemia itu harus dicari dulu penyebabnya apa. Kalau penyebabnya ternyata bleeding, oh ada wasir, oh ternyata ada cacing, cacing tambang, itu cacingnya makan darah. Ya, sehingga kalau cuma sekedar tambah darah, dikasih transfusi, tapi cacingnya nggak dimatiin, ya itu seperti mompa ban bocor. Ya, mompanya rajin, bocornya nggak ditambal, gitu kan. Nah, itu seperti itu. Itu kalau anemia ya. Cuma saya kok nggak yakin ada anemia kok abdomen. Itu nggak ada sebenarnya diagnosa seperti itu. Saya nggak tahu mungkin ada yang lain. Makanya saya perlu penjelasan dulu. Baik. Ya, Iya. anemianya ini ada defisiensi zat besi, dokter. Ya Itu kalau zat besi, ya. ada pengaruhnya atau gimana, dok? Kalau anemia zat besi tinggal mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi zat besi. Daging tuh zat besinya tinggi. Kalau dari sayur, kangkung, bayam, itu brokoli itu zat besinya tinggi. Habatus sauda zat besinya tinggi, ferosnya tinggi, habatus sauda itu. Kemudian juga kayak beberapa apa namanya yang bisa menanggulangi anemia gitu kan. Banyak itu sebenarnya herbal-herbal yang menanggulangi anemia itu banyak karena terkait sama produksi zat besi. Baik yang sifatnya alami tadi itu kayak sayur-sayuran kan herbal juga. Bayam, daun itu apa namanya? Daun kacang panjang, bayung apa itu juga zat. Pokoknya semua sayuran yang warnanya hijau tua itu zat besinya tinggi. Makanya kalau ada tanaman kok daunnya kekuningan itu biasanya tanaman yang kurang zat besi. Ya, sehingga pupuknya biasanya yang mengandung ferus gitu ya. Dikasih zat besi biar daunnya kelihatan hijau. Jadi kuncinya justru kalau pengen zat besi tinggi ya makan sayuran yang hijau tua atau daging, ati dan lain sebagainya itu juga banyak mengandung zat besi. Hmm. Kalau herbal pakai habatus sauda itu zat besinya juga tinggi. Oke, baik, siap. Demikian. Terima kasih dokter untuk penjelasannya. Dokter, kita masih ada dua pertanyaan lagi, dok. Sebelum nanti kita akan mengakhiri sesi tanya jawab pada kesempatan kajian kali ini. Sini sudah masuk pertanyaan dari Bu Safiana dan Bapak Muhajir. Ya, Kita masuk dari pertanyaan Bu Safiana terlebih dahulu.
Bagaimana cara memberikan edukasi kesehatan terhadap orang yang penderita diabetes pasca Ramadan supaya gula darahnya tidak melonjak walaupun makan karbo, gula dan lain sebagainya. Wah, ini jangan-jangan pas lebarannya nih mau disikat semua nih. Udah antisipasi nih dok. Kira-kira gimana dok untuk tips and Ya, triknya memberikan edukasi? pada prinsipnya dunia ini kan darul asbab. Darul asbab itu orang membuat sebab pasti akan ada akibat. Ya, jadi nggak ada misalnya, dok gimana ya saya pegang api tapi nggak kepanasan, itu pertanyaan aneh. Ya, gimana saya nyentuh air tapi nggak basah, itu juga aneh, gitu kan. Sehingga kalau memang ya mainnya di air ya siap basah, main api ya siap kepanasan kan gitu. Itu sebab akibat. Nah, dalam hal diabetes yang menyebabkan tingginya kadar gula itu cuma satu. Ya, nggak perlu nyebut nama makanan. Ya, tapi cuma satu saja, pantangnya cuma satu, yakni karbohidrat. Ya, karbohidrat itulah yang non serat ya. Karbohidrat non serat. Karbohidrat inilah apapun wujudnya selama bukan serat itu akan diubah menjadi gula di dalam tubuh. Jadi kalau kita masih masukin itu ya gula darah pasti akan naik. Nah, yang selama ini dilakukan di kedokteran itu adalah menuruti. Nah, ini catatan pentingnya. Di dunia kedokteran, di medis, itu adalah menuruti keinginan pasien yang tidak ingin lepas dari karbohidrat. Maka pengobatannya adalah dengan cara memberikan obat yang memacu insulin. Padahal sekali lagi, diabetes itu bukan masalah kekurangan insulin, tetapi justru kelebihan insulin, tapi tubuh tidak kenal insulinnya karena reseptornya bermasalah. Ya. Jadi dengan sudah diabetes tipe 2, awalnya tipe 2, tetap pengen nekat makan nasi, pengen nekat makan karbohidrat, akhirnya obat. Ya, obat menolong sebentar. Lama-lama obat ini makin membuat pankreas kita kerja rodi. Padahal dengan kita makan banyak karbohidrat saja, pankreas kita sudah kerja rodi. Ya, sudah kerja rodi. Nah, begitu kena diabetes, dikasih obat sama dokter. Nah, itu kerja Romusa. Jadi sudah jadi Rodi terus Romusa double gitu ya. Ini Belanda sama Jepang dua-duanya nyiksa kita. Ya, kita makan karbohidrat aja sudah kerja Rodi, tiba-tiba dikasih obat sama dokter. Itu namanya jadi Romusa, pekerja Rodi jadikan Romusa, double-double. Sampai akhirnya ya gimana orang kerja Rodi aja bisa mati, ditambah lagi Romusa sendiri juga bisa mati, dua-duanya dikerjakan ya matilah. Kan pankreasnya mati. Akhirnya apa? Obat sudah nggak mempan, jadi insulin karena pankreas sudah nggak berfungsi. Jadi sebenarnya arah pengobatan di dunia medis itu mematikan pankreas, bukan dalam rangka menghidupkan pankreasnya. Kenapa? Karena memang pasien inginnya begitu. Dok, jangan larang saya makan. Saya pokoknya pengen obat yang manjur. Ya sudah, dikasihlah itu. Pantang, nggak usah pantang. Ibu makan apa aja, adalah happy aja. Obat yang penting rajin. Tiap bulan kulaan obat ke Vaskes. Nanti dapat buat sebulan. Nah itulah yang ibu kerjakan tiap bulan ke Vaskes, BPJS, apa dan sebagainya. Rutin kulaan obat. Nanti dapat sekepung, diminum. Nunggu sampai pankreasnya mati. Nah, setelah pankreasnya mati, karena tidak mau diatur. Ya. Tapi kalau mau holistik, yang menyebabkan gula naik apa? Cuma satu, karbohidrat. Ya sudah, karbohidratnya nggak dimakan. Berarti apa? Protein sama lemak saja. Sama yang lain-lainnya mikronutrisi oke-oke semuanya dapat. Ya, cuma pantang satu saja. Tapi setelah itu pankreasnya yang tadinya sudah setengah mati, dijadikan kerja rodi, dipensiun. Pak Pankreas, Anda tidak perlu jadi pekerja rodi, apalagi Romusa. Tak pensiun. Silakan berbenah. Ya. Berbenah, memperbaiki diri. Nah, disitulah begitu kita sedikit sacrifice, ya, berkorban sedikit tidak makan yang biasanya kita makan, nasi, ubi dan sebagainya. Sebulan aja, itu sudah mulai itu pankreas itu sel-selnya membaik, terjadi biogenesis mitokondria. Nah, nanti tambah lagi 2 bulan, 3 bulan, setahun, wah sehat karena diberi kesempatan untuk pulih. Nah, itu edukasinya seperti itu. Ya, cuma kadang-kadang tidak makan nasi orang Indonesia ini kan
seperti belum makan. Nah, itu kan habit. Nggak, Permasalahannya habit. Tapi nggak kalau afdol kalau habit, nggak makan nasi ya, Dok? iya. Jadi kita ini terkungkung oleh habit kita, tempurung kita sendiri yang kita bangun, gitu kan. Nah, padahal kalau sedikit keluar saja, banyak orang di dunia ini tidak pernah makan nasi, happy-happy aja. Orang Eropa nggak makan nasi. Orang Arab, Nabi nggak pernah makan nasi, sunnah dari mana kalau ditanyakan begitu? Sunnah dari mana makan nasi gitu ya. Jadi kita nggak makan nasi ribet gitu kan. Artinya tubuh manusia itu makan apa aja oke gitu ya. Orang Eskimo itu makannya malah buruan-buruan gitu ya. Ada yang hanya ikan, ketemunya binatang dan sebagainya, nggak pernah makan tumbuhan karena nggak bisa nanem gitu ya. Itu hal-hal yang bahwasanya tubuh manusia itu tidak selalu apa yang harus kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan. Selama kita tahu apa yang kita butuhkan, insya Allah sehat. Tapi kalau kita hanya ngejar apa yang kita inginkan, itu masalah. Gitu. Oke, baik. Itu untuk jawaban dari pertanyaan Bu Safiana ya. Demikian Bu Safiana untuk penjelasan dari Dokter Insan. Kita masuk ke pertanyaan Pak Muhajir. Dokter, apakah ada pengaruh orang yang sakit batu ginjal apabila dia berpuasa? Kira-kira ada korelasi nggak nih, Dok, antara orang yang kena penyakit ginjal dengan ketika dia berpuasa? Apakah ada korelasinya atau enggak nih? Jadi gini, orang puasa kan dikhawatirkan kurang minum. Ya, sehingga nanti urinnya pekat, terus kemudian mengendap, terus jadi batu kan gitu. Akhirnya orang penderita batu ginjal itu kan banyak minum, akhirnya nggak berani nggak minum, terus akhirnya nggak puasa. Sebenarnya yang terjadi ketika batu itu atau endapan itu mengkristal atau membatu, itu sebenarnya yang namanya air ya ya berperan juga, tapi peran di sana sebenarnya harus ada faktor yang lainnya juga ya, di mana terjadinya endapan itu kan terjadi tarik menarik antar partikel ya, yang akhirnya kalau ada partikel-partikel yang ketika ngumpul di ginjal taring taring apa saling tarik menarik akhirnya kemudian membentuk gumpalan ya, gumpalan. Jadi dan itu sebenarnya dipengaruhi juga oleh apa yang kita makan. Sehingga kalau kita ini hanya mengandalkan cairan, banyak orang yang minumnya cukup, apa-apanya cukup, batu ginjal terbentuk juga. Jadi kalau misalnya dijadikan alasan untuk tidak berpuasa, kita harus pelajari secara utuh penyebab batu ginjal pada seseorang itu apa dulu. Apakah karena partikel yang tertentu tidak atau karena memang dehidrasi. Tapi jarang orang terbentuk batu ginjal hanya sekedar dehidrasi saja. Karena itu pasti dehidrasinya yang kronis. Misalnya di daerah Sudan sana yang nggak banyak air, ya sehari cuma minum segelas, nah, sebulan, 2 bulan, 3 bulan sampai ini terus akhirnya terbentuk batu ginjal. Nah itu bisa, ya kan? Nah ada juga yang air cukup, tapi airnya banyak mengandung kapur. Daerah Wonogiri, daerah mana itu yang Gunung Kidul, apa itu Gunung Kapur itu. Airnya kalau disuguh di sana itu kadang-kadang ditunggu dulu, ngendep dulu, ya, biar nggak keminum kapurnya. Karena banyak yang akhirnya kasus batu ginjal. Karena bukan kekurangan air, minumnya cukup, tapi airnya banyak mengandung kapur atau Kapur ya. kalsium misalnya. Nah, itu hal-hal terkait sama itu tidak selalu berkaitan dengan oh puasa arahnya batu ginjal. Enggak, batu ginjal itu faktornya banyak. Ada karena tarik menarik partikel, endapan dan sebagainya. Ada juga yang karena dehidrasi. Tapi kalau dehidrasi, puasa itu sebenarnya tidak sampai kepada dehidrasi kronis gitu kan. Karena insya Allah aman-aman saja puasa cuma 14 jam kayak gitu-gitu aman-aman aja nggak akan terjadi dehidrasi. Tapi kalau yang tadi tinggal di daerah yang minus, air susah, sehari cuma 2 gelas air, gitu-gitu bisa tuh batu ginjal karena itu, karena kurang minum. Demikian Mas Al. Hmm. Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Dokter Insan sudah memberikan edukasi dan juga pencerahan pada kesempatan pagi hari ini. Banyak sekali yang kita dapatkan Bapak Ibu insight dari Dokter Insan mengenai lifestyle ya, gaya hidup sehat, kemudian pola makan, dan beberapa tips praktis ya, baik itu bisa kita gunakan untuk diri kita sendiri ataupun nanti bisa
kita berikan edukasi kepada orang lain ya. Baik, Bapak Ibu, nanti kita akan sampaikan kembali beberapa hal yang menjadi diskusi menarik kita pada kesempatan kali ini. Dan bagi Bapak Ibu perlu kami informasikan, baik yang baru bergabung dengan kegiatan SNW, kita punya program namanya Dokter Sot, Pak, Bu ya. Setiap hari Kamis di pekan terakhir di setiap bulan, itu kita ada program namanya Dokter Sot live melalui Zoom. Nah, bagi Bapak Ibu yang hadir boleh silakan, itu terbuka untuk umum. Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan seputar kesehatan ya, tema-tema kesehatan, boleh juga berkonsultasi dan kita memberikan edukasi berupa kesehatan dalam konteks herbal dan memberikan rekomendasinya. Jadi bagi Bapak Ibu boleh mengajak sanak saudara familinya bagi yang ingin menambah wawasan seputar edukasi kesehatan ataupun edukasi herbal dalam program tersebut ya. Atau bisa kunjungi juga official website kami di www.shortnetwork.com bagi Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi kesehatan ya. Di situ ada kolom salam dok ya. Silakan dapat ditanya di situ. Insya Allah dari tim kami akan segera merespon terkait dengan apa yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah demikian untuk sesi kegiatan Ramadan bersama SNW pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan jazakallah khair Dr. Insan yang sudah Amin. membersamai kita beberapa pertemuan ini selama bulan Ramadan. Dan di pertemuan sebelumnya kita terakhir bersama dengan Ustadz Azam ya Bapak Ibu ya. Untuk kegiatan tausiah agama. Alhamdulillah sudah membersamai kita dalam beberapa pertemuan juga. Baik untuk di tahun ini dan di tahun sebelumnya juga kita sudah sama-sama mendengarkan pencerahan untuk mengisi kegiatan Ramadan kita agar terus produktif. Dan di tahun ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga tahun ini menjadi tahun Ramadan terbaik kita dan kita mohon kepada Amin. Allah Subhanahu wa taala semoga berbekal wasilah amaliyah kita selama bulan Ramadan tahun ini, insya Allah Allah akan pertemukan kita lagi di Ramadan yang akan datang. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, untuk beberapa hal yang masih didiskusikan atau yang ditanyakan, nanti kita akan kompilasikan, kita kumpulkan ya Bapak Ibu, kita akan kirimkan pertanyaan jawaban ataupun penjelasannya di kolom di grup ya. Nanti kita akan sampaikan penjelasannya. Baik, Bapak Ibu, sebelum nanti kita akan mengakhiri, oke, sebentar kita konfirmasi. Untuk suara saya sudah terdengar Bapak Ibu? Sudah ya, jelas ya. Baik. Sebelum nanti kita tutup untuk sesi kajian, ada sedikit informasi yang perlu kami sampaikan, terkhusus bagi Bapak Ibu mitra bisnis SNW. Ini kabar baik untuk menambah produktivitas kita di tahun 2026, Bapak Ibu. Ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan persiapan edukator kesehatan SNW yang nantinya kita akan coba program agar bisa implementasi di masyarakat. Kita punya program untuk menjadi wasilah bagi Bapak Ibu calon edukator kesehatan SNW agar bisa maksimal dalam memberikan edukasi di masyarakat ya. Berikut saya tampilkan terlebih dahulu apa yang menjadi informasinya pada kesempatan kali ini. Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum. Proses. Baik. Untuk Bapak Ibu sudah terlihat share screen saya? Nah, iya. Sudah ya? Baik. Sudah Mas Al. Baik Bapak Ibu, Ya. untuk persiapan kita akan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang kemarin sudah ikut ya kegiatan edukator kesehatan bersama konsultan kesehatan SNW bersama Dr. Insan beberapa kali dan ada beberapa materi edukasi kesehatan dan juga edukasi herbal. Nah, di sini kita akan memfasilitasi bagi Bapak Ibu dalam kegiatan training for presenter
how to be a good presenter. Bagaimana bisa menjadi seorang presenter atau presentator yang baik untuk nantinya bisa memberikan edukasi di masyarakat. Nah, kegiatan ini insya Allah kita akan selenggarakan di bulan April ya, Bapak Ibu ya, di bulan April, insya Allah di tanggal 11 dan tanggal 25 hari Sabtu ya. Jadi nanti kita akan bagi dua sesi. Kita akan coba informasikan kembali apakah untuk di tanggal 11 itu di wilayah barat atau nanti tanggal 25 itu di wilayah timur. Namun secara umum perlu kami sampaikan ada dua tanggal yang akan kita lakukan kegiatan TFP ini Bu ya, Pak ya. Training for Presenter itu di hari Sabtu tanggal 11 dan 25 April. Kita akan bagi menjadi dua sesi. Sesi pertama itu untuk wilayah barat dan sesi kedua untuk wilayah timur. Untuk waktu dan tanggalnya kita akan konfirmasikan kembali bagaimana nanti penempatan secara tepatnya ya, mana yang akan didahulukan, mana nanti yang di akhir bulan. Kita akan melihat dengan kondisi yang ada. Kemudian untuk kegiatan training for presenter ini bagi Bapak Ibu yang secara umum baru hadir ini kebetulan khusus untuk mitra bisnis SNW Bapak Ibu. Jadi ini hanya untuk mitra bisnis SNW. Adapun yang menjadi syarat dan ketentuan untuk bisa mengikuti TFP atau training for presenter ini dalam hal ini insya Allah saya akan berbagi kepada Bapak Ibu bagaimana untuk menjadi good presenter ya sebagai bekal atau wasilah memberikan edukasi ke masyarakat nantinya. Adapun yang menjadi syarat dan ketentuan, yang pertama khusus mitra bisnis SNW untuk semua peringkat ya, pemula, kemudian ABK dan seterusnya. Kemudian yang kedua, memenuhi poin sukses periode Maret 2026 tanggal 1 sampai 31 Maret 2026 yang di dalamnya terdapat produk minimal 1 botol Shot Nigella Plus dan 1 botol Salam Fit Royal Herb ya. Ini syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Bagi Bapak Ibu yang sudah posu pada bulan Maret, kami ucapkan selamat ya Bapak Ibu sudah punya modal ini kualifikasi dan memenuhi syarat dan ketentuannya. Tinggal nanti apakah di belanja tersebut sudah ada produk Shot Nigella Plusnya sama Salam Fit atau belum. Itu nanti akan di cross check terlebih dahulu ya. Dengan Bapak Ibu mengikuti kegiatan Training for Presenter, How to be Good Presenter ini, insya Allah yang pertama ilmu public speakingnya next level atau naik level Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, lebih berani tampil percaya diri. Yang ketiga, mudah menguasai materi saat presentasi. Yang keempat, skill berbicara lebih profesional. Terkhusus bagi Bapak Ibu edukator kesehatan, kita akan coba belajar bagaimana bisa mengemas kata demi kata agar ketika menyampaikan sesuatu itu nuansanya lebih profesional. Kemudian kita akan ada praktik dan diskusi langsung, serta sebagai bentuk apresiasi kita akan berikan e-sertifikat kepada peserta yang tergabung dalam training for presenter kali ini. Demikian Bapak Ibu untuk informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan training for presenter. Untuk lebih lanjut nanti kami akan sampaikan ke grup ya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian untuk sesi kajian kita pada malam hari ini dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir. Sebelum nanti kita tutup, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Untuk doa kami mohon untuk bisa dipimpin oleh Bapak Nur Hidayat. Pada beliau kami persilakan.
Cek satu, cek. Halo Mas Al, suara saya terdengar? Sudah. Ya, sudah Oh ya. terdengar Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu wabarakatuh. sekalian yang berbahagia, mari kita akhiri acara kita pagi ini dengan kita berdoa Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya mari sama-sama kita baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama tuhibbu rabbana wa tarda. Allahumma salli ala wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al majlisana hadha majlisan marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Ya Allah, jadikanlah majlis kami ini majlis yang Engkau limpahi rahmat, dan jadikanlah perpisahan kami setelahnya sebagai perpisahan yang Engkau jaga dari dosa. Jangan Engkau jadikan di antara kami orang yang celaka dan terhalang dari rahmat-Mu. Allahumma ya Rabbana ya Rahman ya Rahim, balikna Ramadan wa'ina ala suhami wa qiyami wal asyamana siyaman maqbulan wa dambana maghfuran. Ya Allah, wahai Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berkahilah kami di bulan Ramadan dan bantulah kami untuk menjalankan puasa dan ibadah di dalamnya. Jadikanlah puasa kami puasa yang Engkau terima dan dosa-dosa kami yang Engkau ampuni. Allahumma ja'al siyama sababana lisihati abadadina wa taharati qulubina wa quwwati imanina wa quwwati ajsadana ala ta'atika wa ibadatik. Ya Allah, jadikanlah puasa sebagai sebab kesehatan bagi kami, bagi Tuhan, bagi iman kami. Kuatkanlah tubuh kami untuk menjalankan ketaatan dan ibadah kepadamu. Allahumma fasna minal amradi wal asqam wa ashfi mardana wa mardal muslimin warzuqna sihatan fil abdanina wa barakatan fil a'mari. Ya Allah, lindungilah kami dari berbagai penyakit dan kelemahan. Sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kami dan kaum muslimin. Anugerahkan kepada kami kesehatan tubuh dan keberkahan usia. Allahumma ja'alna fi hadha syahri mubarrati minas sadiqin wa minal qa'imin as-khashi'in wa min utqa'ika minal nar. Ya Allah, jadikanlah kami di bulan yang penuh berkah ini termasuk orang-orang yang benar dalam berpuasa, khusyuk dalam ibadah, dan termasuk hamba-hambamu yang Engkau bebaskan dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Nur Hidayat yang sudah memandu doa pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu, sebelum nanti kita tutup, mari sama-sama kita dokumentasikan terlebih dahulu ya kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Silakan kepada Bapak Ibu dapat mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Kita lihat di sini ada beberapa slide ya, ada 2 slide. Silakan Bapak Ibu yang hadir dapat dibuka terlebih dahulu kameranya. Oke, silakan. Baik, boleh dibantu dari rekan-rekan untuk dapat mengambil dokumentasi pada kesempatan kali ini. Ya, kita mulai dari slide yang pertama. Boleh berikan senyuman terbaiknya. 1, 2. Cheese. Oke, baik. Slide yang kedua. Tahan. Senyum. 1, 2, 3. Oke. Sekarang gaya bebas. Balik lagi ke slide pertama. Gaya bebas, Pak, Bu. 1, 2, 3. Cheese. Oke, yang slide kedua. Gaya bebas. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu untuk kita semua.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah rangkaian kegiatan Ramadan bersama SNW yang didukung oleh ASKI, Asuransi Syariah Keluarga Indonesia, BSI Bank Syariah Indonesia, dan BMH Baitul Mal Hidayatullah. Kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir dan turut mensupport kegiatan Ramadan bersama SNW. Insya Allah ini menjadi wasilah keberkahan untuk kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kemudian kami informasikan kepada Bapak Ibu yang baru bergabung, baru hadir dalam kegiatan SNW, silakan dapat ikuti official website kami dan sosial media kami di www.shortnetwork.com. Juga kunjungi sosmed kami di @snwbusinessprohati dan kampus SNW Official. Mengakhiri untuk kajian kita pada siang hari ini, mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sesaat lagi kita akan sama-sama memasuki Idul Fitri ya. Dalam rangka momentum Idul Fitri, saya mewakili segenap keluarga besar dari SNW mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Nanti kita akan ketemu lagi dalam kegiatan SNW berikutnya. Saya Al-Kiram, mohon izin pamit undur diri dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Ari, dipersilakan. Iya, Bapak Ibu izin untuk mematikan room Zoom-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, Mbak Ari. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.